Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan dan kesehatan sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. Apa kabar sahabat Ismah? Masih semangat berpuasa? Kita patut bersyukur karena kita dipertemukan dengan Ramadan tahun ini. Karena ibadah puasa ini adalah ibadah yang sangat spesial dan berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain seperti sholat, berzakat, haji, kita bisa menunjukkan pada orang lain bahwa kita sedang melakukan ibadah itu. Tetapi ketika menjalankan ibadah puasa, kita mungkin bisa pamer kepada orang lain kita sedang berpuasa, atau setiap Senin Kamis kita berpuasa. Tetapi tidak ada yang tahu ketika kita hanya sendiri. Apakah kita tetap konsisten menjalankan puasa atau diam-diam kita membatalkan puasa, bahkan kita makan minum dengan sembunyi-sembunyi. Jadi memang ibadah puasa ini hanya antara Allah dengan kita. Orang lain tidak akan tahu yang sejujurnya apa yang kita lakukan. Jadi hikmah puasa adalah bagaimana kita bisa menjaga kejujuran. Karena seperti yang disampaikan dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya kedustaan itu mengantarkan kepada keburukan, dan keburukan itu mengantarkan kepada neraka. Apa maksudnya? Bahwa hampir semua keburukan, kemaksiatan, kejahatan itu pasti ada kedustaan di dalamnya, ada kebohongan di dalamnya. Tidak mungkin kita melakukan sesuatu yang bersifat keburukan atau kemaksiatan tanpa kita berbohong. Karena kita pasti tidak ingin kebohongan itu diketahui oleh orang lain. Dan setiap kebohongan akan diikuti oleh kebohongan berikutnya. Maka ada sahabat Nabi yang pernah menemui Rasulullah dan menyatakan ingin masuk Islam. Apa syaratnya Rasulullah? Karena dia membayangkan kalau untuk masuk ke agama Islam itu pasti syaratnya banyak dan berat. Tetapi Rasulullah dengan sangat bijak menyatakan, cukup satu saja syarat kamu menjadi seorang muslim. Apa itu ya Rasulullah? Kamu berkata jujur. Oh, gampang kalau itu. Saya bisa, pasti saya bisa. Orang ini setiap hari melakukan kemaksiatan. Apakah itu dengan mabuk-mabukan atau berzina dan sebagainya. Ketika bertemu dengan Rasulullah bertanya, apa yang kamu lakukan hari ini? Pada awalnya dia menyampaikan, oh saya hari ini minum khamr ya Rasulullah. Kemudian besoknya lagi ketemu Rasulullah lagi, ditanya lagi apa yang dilakukan hari ini. Dan karena syaratnya dia tidak boleh berbohong, maka dia sampaikan semua hal-hal keburukan yang dia lakukan. Akhirnya lama-kelamaan dia berpikir, kok setiap hari aku melakukan keburukan dan tidak ada perubahan, aku malu pada Rasulullah. Karena itulah dia bertekad untuk mengubah. Karena apa? Karena dia tidak boleh berbohong. Jadi ketika dia menyampaikan sebuah kebaikan, itu akan buat dia senang dan kepada Rasulullah dia tidak akan malu. Akhirnya sedikit demi sedikit orang tersebut berubah menjadi baik hanya karena dia tidak berbohong lagi. Apa kaitannya dengan pola pengasuhan anak? Dalam momentum Ramadan ini bisa kita jadikan juga sebagai momentum untuk menanamkan karakter pada anak. Bagaimana kita mengajarkan anak kita untuk menjadi anak yang jujur, anak yang tidak bohong. Karena dalam pengasuhan orang tua ke anak, seringkali terjadi anak-anak berbohong atau terpaksa berbohong, bukan karena dia memang senang melakukan kebohongan, tetapi karena ada dampak buruk yang dia alami ketika dia berkata yang jujur. Misalnya orang tua bertanya, adik hari ini dapat nilai berapa di sekolah? Ketika dia berkata ya jujur, mama saya dapatnya angkanya 5 atau angka yang buruk. Maka reaksi orang tua mungkin marah atau mungkin menghukum ke anak atau perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan bagi anak. Akhirnya anak mempelajari bahwa kalau saya berkata jujur, maka saya akan
dipukul, saya akan dicubit, atau mendapatkan perlakuan negatif lainnya. Ini membuat anak akhirnya berpikir bahwa untuk menyelamatkan dirinya dari keburukan atau dari hal-hal yang negatif yang dia terima dari orang tuanya, maka dia lebih memilih untuk berkata bohong. Jadi begitu kejadian berikutnya lagi, ketika orang tuanya bertanya hal yang sama, dia akan cenderung untuk berbohong dan mengatakan, oh saya dapat nilai bagus mah hari ini. Atau misalnya ada gelas pecah di rumah. Siapa yang memecahkan gelas ini? Anak yang sudah tahu bahwa nanti akan kena hukuman kalau dia berkata jujur, maka dia akan memilih untuk tidak jujur. Nah, kalau kita konsisten ingin anak kita menjadi anak jujur, maka orang tua juga harus memberikan respon yang positif pada anak. Lebih baik anak berkata jujur meskipun salah daripada anak berkata yang baik-baik tetapi bohong. Kemudian juga dengan kejujuran ini kita memberikan kesempatan anak untuk mengekspresikan apa yang dirasakan. Apakah sedih, apakah senang, ataukah mungkin kecewa gitu ya. Karena dengan mengekspresikan perasaan yang sejujurnya dia rasakan, maka akan menghindarkan anak dari stres atau mungkin beban secara psikologis. Karena anak nyaman ketika menyampaikan apa yang dirasakan. Dan itu akan membuat anak lebih dekat kepada orang tua karena dia akan diterima oleh orang tuanya apapun kondisinya. Dia merasakan dia akan tetap disayang oleh orang tuanya meskipun dia tidak mencapai prestasi yang hebat. Tetapi orang tuanya selalu menerima apa adanya. Apa yang dilakukan anak, apa yang diterima oleh anak, itu orang tua menerima dan tetap menyayanginya. Sehingga anak tidak punya rasa khawatir dan harus berbohong untuk mendapatkan kasih sayang anak, kasih sayang dari orang tua. Karena apapun yang dia lakukan, apapun yang dia sampaikan, orang tua selalu berjujur. Nah, berkatalah yang jujur, karena mama akan lebih menghargai dan akan lebih sayang kepada adik atau kakak kalau bersikap jujur. Kenapa ini penting? Karena ketika nanti dia dewasa, dia akan tumbuh menjadi orang yang jujur, memegang amanah, dan tidak akan melakukan kedustaan. Karena kalau sudah dewasa, dia akan menjadi orang yang banyak kebohongan, maka akan banyak hal-hal buruk atau kemaksiatan yang akan dia lakukan. Tetapi kalau dia selalu memegang kejujuran dimanapun, kapanpun, maka dia akan tumbuh menjadi anak yang positif, anak yang baik, dan selalu memegang pada prinsip-prinsip agama. Itu sahabat Ismah, jadi kembali lagi, mari kita jadikan momentum Ramadan ini sebagai momentum untuk menanamkan karakter positif pada anak, terutama karakter kejujuran. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.